Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang Islam di Asia Tenggara, tentang tema sejarah peradaban Islam di Thailand. Saya akan share screen. Ya, jadi kalau kita bicara tentang sejarah peradaban Islam di Thailand, maka kita akan melihat dulu bagaimana gambaran penduduk di Thailand. Jadi penduduk di Thailand itu mencapai penduduk muslimnya ini 4,6% ya. Kalau jumlah totalnya itu ada 65 juta penduduk, jadi kalau muslimnya itu sekitar 4 jutaan penduduk muslim. Sementara mayoritas agama penduduk di Thailand adalah Buddha. Nah, kalau di Thailand sendiri, Muslim ini masih menjadi kelompok minoritas dalam kerajaan ya, walaupun sebetulnya sebagian besar Muslim itu sudah terkonsentrasi di provinsi-provinsi bagian selatan Thailand. Jumlah Muslim selebihnya ini ada tersebar di seluruh kerajaan di wilayah Thailand Tengah maupun wilayah Thailand Utara. Kemudian ini gambaran tempat peribadatan Muslim di Thailand, yaitu masjid. Ini data tahun 2007 menurut Kantor Statistik Nasional Thailand, ini ada sekitar 3.494 masjid. Jumlah terbesarnya ada di Provinsi Pattani, karena Pattani ini adalah konsentrasi terbesar Muslim yang tinggal di Thailand ya. Nah, ini jumlah masjid di Pattani ada sekitar 636. Kemudian kalau menurut Departemen Agama Thailandnya ada 99% masjid ini dia berhubungan dengan Sunni, cabang Islam dengan 1% sisanya itu adalah aliran Syiah. Nah, sejarah masuknya Islam di Thailand ini ada dua versi ya, ada yang mengatakan mulai abad ke-12 di mana agama Islam ini pertama kali menjejakkan kakinya di kerajaan Pattani, kemudian menjadi mayoritas di wilayah Pattani. Kemudian proses masuknya Islam di Thailand ini sejak kerajaan Siam mengakui sisi kerajaan Pattani Raya atau dikenal sebagai Pattani Darussalam. Nah, pendapat kedua menyebutkan bahwa Islam masuk ke Thailand itu sejak abad 13 ini melalui jalur perdagangan. Sejak datangnya Islam ke Thailand, umat Muslim ini tidak hanya sebagai pengontrol jalur perdagangan yang melintasi semenanjung, tetapi juga mereka punya peran yang sangat signifikan dalam bidang administrasi di seluruh kerajaan Thailand. Nah, kemudian pada masa berikutnya, Islam ini bisa menguasai Thailand bagian selatan, khususnya tadi di wilayah Pattani, karena jumlah Muslim di Pattani ini ada 80% ya, jadi mayoritas, tapi hanya di wilayah Pattani. Kemudian jumlah Muslim di wilayah Thailand ini secara keseluruhan, jadi kalau di jumlah wilayah seluruhnya ini Muslim adalah minoritas, tapi kalau untuk khusus di Pattani saja dia mayoritas. Nah, kemudian Islam di Thailand ini ada di beberapa provinsi ya, misalnya di provinsi Pattaninya 80%, kalau di provinsi Yala 68,9%, di Narathiwat atau Satun ini 67,8% dan di Songkhla. Nah, seluruh provinsi ini masuk kerajaan Pattani Raya pada abad ke-12 sebelum kerajaan Sukhothai berdiri. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Thailand ini kan terkenal sebagai negeri Buddha, tetapi kerajaannya ini mensupport kehidupan Islam ya, karena tanggung jawab masalah berkaitan agama Islam di Thailand ini diemban oleh seorang mufti yang diberi gelar Saihul Islam, atau kalau bahasa Thailandnya adalah Chularaj Montre. Nah, mufti ini ada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, tanggung jawabnya kepada raja. Jadi mufti ini bertugas untuk mengatur kebijakan yang bersangkutan dengan kehidupan muslim. Misalnya bagaimana penentuan awal dan bagaimana penentuan akhir dari bulan Hijriah. Ada beberapa problematika yang dihadapi oleh umat Islam di Thailand. Nah, ini problematikanya ini biasanya dihadapi oleh kaum muslim Melayu di bagian selatan Thailand ya, karena ada semacam aturan ketat ya untuk muslim di Thailand bahwa mereka ini harus pakai pakaian yang bukan Melayu gitu ya. Jadi mengadopsi nama-nama Thailand jika mereka ingin memasuki sekolah pemerintah atau mencari pekerjaan dalam dinas pemerintahan. Jadi memudarkan identitas muslimnya gitu ya dengan pembatasan berpakaian dan mewajibkan nama-nama gitu. Kalau kita ingat misalnya di Indonesia ini juga pernah diberlakukan untuk kaum minoritas Cina ya. Jadi pada masa Presiden Soeharto itu kan tidak boleh menggunakan nama-nama Cina, tapi harus di nama
Melayu gitu. Jadi kadang ada orang-orang Cina yang bernama-nama misalnya siapa misalnya Sudirman atau apa gitu ya. Jadi dia harus ganti nama gitu. Nah, ini juga sama di Thailand. Jadi kalau dia mau masuk sekolah-sekolah negeri atau mau cari pekerjaan negeri gitu ya, pekerjaan di kantor pemerintahan, maka dia harus menggunakan nama-nama Thailand gitu. Jadi harus ganti nama. Kemudian bahasa Melayu ini dilarang diajarkan di sekolah negeri dan tidak boleh digunakan dalam percakapan resmi ya di sekolah maupun di pemerintahan. Kemudian problematika yang lain yang dihadapi oleh umat Muslim di Thailand adalah kaum minoritas Muslim ini dianggap sebagai orang Hai namanya. Jadi kalau Hai ini dalam bahasa Thailand artinya tamu gitu. Kalau tamu itu kan berarti kan orang asing ya. Jadi orang asing atau imigran berkulit warna ini dikatakan sebagai Hai gitu. Nah, ini juga digunakan kepada orang-orang Muslim dari Thailand Selatan sebagai orang Melayu gitu. Padahal mereka juga sudah merupakan penduduk Thailand, cuma karena ada diskriminasi maka mereka dianggap sebagai tamu atau Hai ini. Nah, pada beberapa kalangan orang Hai ini adalah julukan yang dianggap menghina ya bagi umat Islam, sehingga karena umat Islam sendiri dikatakan sebagai orang Hai ini tersentil lah gitu ya. Jadi mereka merasa terganggu ya eksistensi dirinya dan akhirnya mengadakan perlawanan atau pemberontakan dengan pihak kerajaan Thailand. Nah, konsekuensinya dari diskriminasi ini akhirnya muslim-muslim ini memasuki organisasi-organisasi, jadi berserikat di dalam organisasi-organisasi, misalnya Patani United Liberation Organization atau PULO, dan Barisan Nasional Pembebasan Patani atau BNPP. Nah, organisasi ini berusaha untuk memperjuangkan wilayah Thailand Selatan sehingga bisa mendapatkan otonomi. Kemudian kalau pemerintah Thailand sendiri ini punya beberapa strategi ya untuk memudarkan atau memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh Muslim-Muslim Thailand. Misalnya mereka atau pemerintahnya mengaspirasi kelompok Islam dengan memberikan keleluasaan kepada umat Islam agar bisa menjalankan ajaran agama Islam, kemudian mulai membuka ruang ya kepada Muslim Melayu sehingga bisa berperan dalam pembangunan di Thailand. Kemudian pemerintah Thailand juga menyediakan dana untuk kegiatan keagamaan, misalnya kaum muslim mulai diperbolehkan untuk melaksanakan dakwah, membentuk organisasi, kemudian diperbolehkan untuk mengelola penerbitan literatur keagamaan, meskipun di kalangan internal muslim sendiri ini masih ada perpecahan di antara mereka ya. Nah, ada 4 kelompok muslim ya yang merasa mewakili kepentingan masyarakat muslim. Misalnya kelompok Chularat Montri, ini kelompok yang didukung oleh negara, yang di-backup oleh negara Thailand. Kemudian ada kelompok ortodoks Thailand yang menerbitkan Ar-Rabitah. Lalu ada kelompok Muslim Melayu tradisional di daerah selatan yang menentang Chularat Montri yang kelompok dukungan pemerintah tadi. Nah, tetapi mereka juga disebut menolak untuk disebut sebagai rival dari Al-Jihad Ar-Rabitah. Baik teman-teman, kemudian di isu yang terjadi pada tahun 2004 misalnya ada beberapa insiden kerusuhan ya, ada huru-hara yang terjadi di selatan Thailand misalnya di Narathiwat, di Provinsi Yala dan di Provinsi Patani. Nah, di kawasan-kawasan ini memang didiami oleh mayoritas penduduk Melayu Islam dan aktivis gerakan separatis yang sebetulnya cukup lama ya sudah aktif gerakan ini sejak tahun 80-an. Lalu penduduk Thailand ini merasa tidak senang dengan reaksi dari kerajaan pusat Thailand terhadap gerakan separatis ini. Sehingga kebanyakan dari mereka ini merasa tidak puas dengan kebijakan kerajaan yang memperlakukan Muslim Thailand berbeda dengan dari kaum etnis Thai. Kaum etnis Thai ini kaum penduduk asli ya. Nah, insiden ini akhirnya mengorbankan ratusan kaum Muslim di Thailand. Lalu ada satu hal yang dianggap menyepelekan umat Islam, misalnya adanya integrasi administrasi yang dirancang untuk memasukkan daerah Muslim ke dalam sistem politik nasional yang berpusat di Bangkok. Karena orang-orang Muslim tidak berpengalaman dengan sistem ini, sehingga mereka ditempatkan di bawah pejabat pemerintahan Kristen dan Buddhis Thailand. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana perkembangan Islam di Thailand. Mudah-mudahan bermanfaat perkuliahan kita pada pagi hari ini. Selamat menyambut bulan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, dan sebentar lagi kita akan
bertemu lagi setelah hari raya ya, hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.